Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Bilu Ramadan dengan NIM 2011352. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang syarat-syarat pernikahan. Baiklah, langsung saja disimak video penjelasan berikut ini. Syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat. Huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah. Yang pertama, syurutus sihah. Yang kedua, syurutul in'iqadi. Yang ketiga, syurutun nafadi. Yang keempat, syurutul lujumi. Dari banyaknya syarat-syarat nikah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu syurutul in'iqadi, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi, salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Syurutul in'iqadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syarat bagi 2 orang yang berakad. 1. Mampu melaksanakan akad, yaitu mampu memenuhi syarat-syarat pernikahan. Jika tidak memenuhi tersebut, maka pernikahan dianggap batal. 2. Mendengarkan ucapan masing-masing. Syarat yang kedua yaitu syarat bagi perempuan. 1. Keperempuanannya bersifat hakiki, bukan hunfa musyakil. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Syarat yang ketiga yaitu syarat sikhat akad. 1. Ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis. 2. Kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Ketiga, ucapan yang tuntas, tidak digantungkan ke masa depan. Syarat yang kedua yaitu syurutus sihah, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu sementara ataupun mu'akaf. Yang kedua, sihat akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih dari keduanya, suami maupun istri. Yang kelima, suami istri yang jelas sudah ditentukan. Keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, haji maupun umroh. Yang ketujuh, adanya mahar. Yang kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah ataupun kritis. Syarat yang ketiga yaitu syurutun nafadi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat syah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda, dengan kata lain mauquf. Yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil, baligh, dan merdeka. Yang kedua, suaminya harus dewasa. Yang ketiga, wakil aqrab tidak boleh didahului oleh wakil abad selama wali aqrab masih ada. Yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Syarat yang keempat yaitu syurutul lujumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya.
seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Yang ketiga, apabila tidak kafa'ah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Yang keempat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.